Salam sustainability, sahabat penggerak. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak sahabat penggerak untuk sama-sama memahami apa itu sustainability. Namun dalam perbincangan kita nanti, terlebih dahulu saya mau mengawali dengan suatu peribahasa dari Romawi kuno yang kemudian dipopulerkan oleh Thomas Hobbes pada abad ke-17. Thomas Hobbes ini adalah seorang filosof dari berkebangsaan Inggris, yang mana dia mempopulerkan kata-kata atau peribahasa ini untuk menggambarkan berbagai karya-karyanya, terutama dalam karyanya yang berjudul Decade, atau kalau kita artikan yaitu warga negara. Thomas Hobbes menggunakan peribahasa ini untuk menggambarkan kehidupan masyarakat, di mana kehidupan masyarakat tanpa struktur politik, tanpa adanya hukum, tanpa adanya negara. Artinya dia mau menggambarkan kekacauan situasi, kekacauan sosial, yang mana istilah ini atau peribahasa ini berbunyi homo homini lupus. Homo homini lupus ini merupakan bahasa Latin yang berarti manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Demikian Thomas Hobbes menggambarkan bahwa manusia itu saling memangsa, saling menihilkan atau mengalahkan satu sama lain, karena tanpa ada suatu struktur kekuasaan atau legitimasi dalam suatu konsep bernegara dan bersosial, dan tanpa adanya suatu hukum di situ. Namun kemudian pada saat ini, setelah kita bernegara sebagaimana apa yang kita rasakan saat ini, kita mempunyai hukum, kita mempunyai bernegara, apakah kata-kata ini masih relevan, yang mana manusia masih memakan sesama manusia lainnya? Atau apakah ini masih terjadi? Atau malah dengan adanya atau terselubung hukum dan kekuasaan digunakan untuk memangsa satu sama lain, yang memicu ketidakadilan sosial? Padahal sebenarnya jika masyarakat itu atau suatu negeri itu, pemerintah bersatu padu untuk tidak bertindak serakah dan bertindak adil, maka suatu tatanan sosial itu dapat berjalan dengan rukun dan adil serta makmur. Karena keserakahan itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahatma Gandhi, bahwa bumi Tuhan memberikan cukup untuk pemenuhan kebutuhan semua orang, tapi tidak cukup untuk pemenuhan segelintir orang yang serakah. Nah, ini yang terjadi. Karena itu mari kita untuk mencoba memahami apa itu konsep sustainability. Kita masuk ke sustainability, karena sustainability itu memiliki makna yang sangat filosofis, yang tidak hanya kepedulian sosial. Sebenarnya ini menjadi dapat dikatakan juga sebagai fundamental dan memiliki korelasi dengan konsep konstitusi yang dirancang oleh founding father kita. Nanti pada sesi akhir nanti kita akan korelasikan. Nah, apa itu sustainability? Yaitu sustainability mempunyai makna, yaitu suatu prinsip moral di mana kita dalam upaya memenuhi kebutuhan saat ini, tapi tidak mengabaikan pemenuhan saat mendatang atau generasi mendatang. Ini merupakan konsep berkeadilan, supaya
pada saat ini kita tidak bertindak serakah dan mengabaikan atau merugikan kebutuhan generasi-generasi mendatang, atau bertindak tidak adil antar sesama yang menciptakan ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Yang satu kenyang, atau yang satu pihak orang memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi di bagian pihak lain orang mengalami gizi buruk dan yang terjadi kelaparan dan sebagainya, permasalahan sosial. Nah, sustainability ini berpijak pada 3 pilar, yaitu kalau kita katakan konsep 3P, prosperity yaitu kemakmuran, kemudian people yaitu kepedulian sosial, dan planet yaitu kita aware, kita care, kita peduli untuk keseimbangan bumi, keseimbangan planet, karena ini merupakan suatu kesatuan harmoni yang kita harus sinergikan, kita harus sinkronkan. Nah, dalam memahami sustainability ini, mari kita telusuri secara ontologi. Hakikat sustainability ini tidak berdiri begitu saja, dan ada latar belakang yang panjang kenapa konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainability ini tercetus dan lahir. Saya awali dengan, atau kita berangkat dari sebelum fenomena sosial, sebelum revolusi industri. Nah, di mana pada sebelum revolusi industri itu pola kehidupan bersosial masyarakat itu masih sederhana, pola pengelolaan pemerintah, pola bisnis dan sebagainya masih sederhana, dan konsep dan tentunya kepedulian sosial dan dapat disalurkan melalui orang sudah melakukan charity, orang sudah melakukan impak sodako di kala itu, karena memang nilai-nilai ini hidup di tengah masyarakat. Hanya saja pada saat itu konsep ini belum terstruktur dalam regulasi industri, belum terregulasikan dan belum menjadi suatu konsep kesatuan hubungan yang utuh. Nah, kemudian kita masuk kepada babak revolusi industri, di mana itu pada tahun 1763 dengan ditemukannya mesin uap, tercetus revolusi industri, yaitu bagaimana revolusi industri itu memicu transformasi sosial yang tadinya produksi itu dilakukan secara konvensional, manual, menggunakan tenaga manusia. Kemudian dengan ditemukannya mesin, maka produksi dilakukan secara otomatis dan dilakukan secara besar-besaran, karena terjadi peningkatan atau percepatan secara volume produksi dengan adanya temuan mesin. Namun catatan hitamnya dari awal-awal revolusi industri itu, ketika tenaga kerja digantikan oleh tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin, otomatis banyak orang kehilangan pekerjaan karena tidak dibutuhkan lagi banyak tenaga manusia. Nah, ketika orang banyak kehilangan pekerjaan, terjadi masalah sosial yaitu pengangguran, dan ini juga digunakan oleh kalangan industri menjadi suatu bergen untuk mematok harga atau upah yang rendah kepada para buruh dan pekerja di kala itu. Nah, karena upah buruh dan yang rendah dan kesejahteraan yang rendah serta banyak orang pengangguran, ini
ketika banyaknya orang penganggur, ketika buruh misalkan menolak suatu pekerjaan, jadi industri atau korporat tidak peduli, mereka menjadikan hal ini suatu senjata. Banyaknya orang menganggur, ketika ada orang yang mereject atau menolak dengan digaji atau diupah dengan gaji upah yang rendah, mereka berpikir masih banyak orang lain yang menginginkan satu peluang pekerjaan. Jadi mereka menjadikan pengangguran ini atau upah yang tidak layak ini sebagai bergen mereka, karena begitu banyak orang miskin, orang yang butuh pekerjaan, mereka hanya membutuhkan sedikit tenaga karena digantikan oleh mesin. Nah, karena pada saat itu terjadi disparitas yang luar biasa, maka kemudian pada 1876 itu terjadi semacam gerakan perlawanan yang ditandai dengan lahirnya buku Das Kapital yang ditulis oleh Karl Marx edisi pertama. Nah, Das Kapital ini merupakan sejenis pembakar semangat para kaum buruh untuk melakukan perlawanan atas ketidakadilan yang terjadi, yang mana Karl Marx meyakini bahwa ketika buruh tidak sejahtera, buruh digaji dengan upah yang rendah, masyarakat tidak sejahtera, otomatis daya beli akan rendah. Nah, karena daya beli masyarakat yang rendah, maka siapa yang akan membeli produk-produk yang banjir di pasar oleh produk industri-industri, misalkan sepatu, baju, dan sebagainya? Siapa yang membeli? Nah, karena masyarakatnya tidak mampu membayar, tidak mampu membeli, dan tidak mampu membiayai hidup. Nah, karena ini terjadi daya beli masyarakat yang rendah, Karl Marx meyakini bahwa konsep atau suatu revolusi industri itu akan kapital itu akan melahirkan menjadi suatu bom waktu, nantinya akan menjadi masalah sendiri, masalah krisis, karena pada satu titik akan terjadi kolaps di mana produsen atau produk-produk membanjiri pasar, tapi masyarakat tidak mampu membeli. Akhirnya industri akan mengerem produksi dan tidak ada pembeli. Dan kemudian terjadi juga PHK massal, pemutusan hubungan kerja. Nah, ini terkonfirmasi pada 1930, yang mana kala itu terjadi namanya Great Depression. Nah, Great Depression itu yaitu suatu resesi kala itu yang berimbas kepada skala global yang diawali dari Amerika, yang mana analisis dari ekonom Inggris John Mayer mengatakan penyebab peristiwa Great Depression itu karena daya beli masyarakat rendah gitu loh. Daya beli masyarakat rendah, sedangkan pasar dibanjiri produk, akhirnya menciptakan karena ketidakmampuan masyarakat untuk membeli, akhirnya produsen stuck gitu kan. Karena ketika terus berproduksi, mereka akan merugi, barangnya akan numpuk gitu. Nah, akhirnya ketika itu stuck, maka perusahaan tidak memproduksi dan terjadi PHK massal. Nah, dan ini juga berimbas kepada sektor keuangan, sektor modal, dan sebagainya. Akhirnya dikala itu kredit macet, kemudian berimbas kepada saham di Wall Street dan memicu instabilitas secara global yang
terjadi pada saat Great Depression ini. Nah, Great Depression ini juga menjadi analisis tersendiri bagi Howard, yaitu seorang Amerika, menganalisis masalah publik. Nah, yang mana pada 1953 itu Howard coba menganalisis apa sih yang terjadi sebenarnya pada Great Depression itu. Nah, dalam analisis Howard mengatakan sebenarnya Howard berpendapat untuk mereview kembali orientasi ekonomi atau industri atau korporasi, yang mana Howard mengatakan sebenarnya korporasi itu tidak boleh hanya profit oriented semata, tapi juga harus value ekonomi itu harus mencakupi dari aspek keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Karena kalau masyarakatnya tidak sejahtera, maka memicu tadi krisis seperti Great Depression yang memicu masalah sosial dan memicu ketidakamanan nasional atau instabilitas. Maka Howard mengatakan value dari ekonomi itu hendaknya harus mencakupi aspek keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini juga mengkonfirmasi pandangan Marx dalam bukunya Das Kapital, bahwa ketika ekonomi tidak berkeadilan, maka hanya menjadi bom waktu, sewaktu-waktu akan meledak dan memicu krisis. Karena itu Howard secara pertama kali menulis atau mencetus gagasan yang namanya bukunya yang berjudul yaitu Social Responsibility of Businessmen. Nah, buku ini menjelaskan atau menggambarkan bagaimana Howard menggunakan Great Depression untuk memperkuat argumentasinya yang menyatakan bahwa perusahaan itu atau korporat atau pembangunan suatu ekonomi hendaknya value-nya itu bukan hanya pertumbuhan semata, tapi juga harus mempertimbangkan aspek keamanan dan tentunya kesejahteraan serta keadilan. Nah, kita bergeser berikutnya yaitu pada 1953, belakangan setelah Howard menulis buku. Nah, belakangan mulai muncul suatu kesadaran kolektif dari masyarakat, dari publik. Di antaranya setelah buku Howard juga ada yang suatu pegiat lingkungan, dia menulis yaitu tentang yang berjudul Silent Spring. Nah, Silent Spring itu dia menceritakan bagaimana penggunaan pestisida itu merusak ekosistem yang dikala itu burung-burung pun mati akibat penggunaan pestisida, kemudian hewan serangga yang ada kena, kemudian berdampak kepada burung kehilangan makanannya, atau kalau makan serangga-serangga itu burung juga akan mati. Nah, makanya bukunya itu berjudul Silent Spring. Ini juga menjadi perenungan mendalam setelah Great Depression, kemudian mulai kesadaran tentang ekonomi, tentang orientasi pembangunan ekonomi seperti apa, kemudian ditemukan juga dari pegiat-pegiat lingkungan tentang Silent Spring yang tadi. Nah, pada Silent Spring itu ditulis oleh namanya Richard Carlson pada 1963, dan berikutnya juga ada laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan, di mana laporan ini dipimpin oleh Perdana Menteri Norwegia kala itu. Nah, yang menariknya ada tokoh nasional dalam Komisi Lingkungan ini untuk PBB ini,
yaitu Pak Emil Salim. Nah, ini orang satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara yang mewakili Komisi Lingkungan dalam berbicara mengenai gagasan itu. Dan pada laporan inilah tercetus gagasan awal secara implisit, namanya sustainability. Nah, dari sini mulai konkret gagasan sustainability yang kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007. Pemerintah Indonesia mulai kala itu mengeluarkan regulasi-regulasi dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya peraturan perundang-undangan tentang investasi, peraturan perundang-undangan tentang badan usaha perusahaan, kemudian peraturan perundang-undangan Kementerian SDM, peraturan OJK di sektor keuangan dan pembiayaan, yang mana kajiannya ini diadopsi oleh pemerintah Indonesia bagaimana perusahaan itu memiliki tanggung jawab sosial, tidak hanya orientasi pada keuntungan semata, tapi juga harus berkontribusi pembangunan pada masyarakat sekitar, karena ketika masyarakat sekitar miskin sementara sumber dayanya dieksploitasi, tentu itu memicu ketidakadilan. Lagi pula ketika ketimpangan itu terjadi, tentu akan ada perlawanan-perlawanan dan gejolak sosial, dan itu memicu ketidaknyamanan juga atau ancaman juga bagi perusahaan, atau kalau kita tarik secara luas itu menjadi ancaman juga atau instabilitas bagi negara. Nah, kemudian setelah itu baru diadopsi secara resmi oleh PBB pada tahun 2015 pada KKT di New York. Nah, korelasi kemudian seperti yang saya janjikan tadi, kita coba mengkorelasikan mengenai konsep sustainability ini dengan konstitusi kita. Sebenarnya pemahaman ini bukan suatu yang asing bagi konsep atau gagasan oleh founding father kita. Ini merupakan suatu warna buah pikir yang juga merupakan bagian dari warna buah pikir dari founding father kita, yang mana konsep berkeadilan, konsep kesejahteraan itu termaktub dalam undang-undang kita. Sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar kita 1945 pada alinea kedua dan alinea keempat, di situ menegaskan frase adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita luhur bangsa dan tujuan bernegara. Nah, ini sinkron dengan konsep sustainability ini, sinkron dengan apa yang menjadi haluan atau orientasi kita untuk bernegara, di mana pada alinea kedua dan keempat itu yaitu tujuan bernegara dan cita-cita kita bernegara, yaitu untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu yang terpenting dalam kesempatan ini kita kembali sama-sama mengajak pada stakeholder terkait untuk sama-sama kembali kepada konstitusi kita, betapa pentingnya konsep mengacu kepada keseimbangan people, planet, dan prosperity, di mana tiga hal ini ketika terjadi ketidaksinkronan, ketidakseimbangan akan menjadi suatu ancaman dan ketimpangan sosial bagi suatu masyarakat, dan tentunya ini juga memicu disintegritas suatu bangsa. Karena itu bagi para pemangku kebijakan, kemudian pelaku usaha, pelaku bisnis, hendaknya kita berorientasi pada konsep sustainability, di mana pemenuhan untuk kebutuhan ekonomi atau pembangunan itu tidak hanya berorientasi pada profit oriented semata, tapi juga sebagaimana yang digagas oleh Bowen, bahwa value dari ekonomi itu sendiri, yang mana kita berorientasi pada keutuhan bangsa, pada keamanan nasional, pada kesejahteraan masyarakat, dan itulah konsep yang utuh yang merupakan bagian dari konsep konstitusi kita.
Ini bagian dari, selain perintah konstitusi, yaitu bagian dari moralitas, konsep moral. Kemudian kita bagaimana mensejahterakan, berbagi, dan semuanya itu, atau kemakmuran yang mencapai kemakmuran bersama untuk menjaga keutuhan bangsa. Nah, inilah yang saya maksud, konsep ini juga mampu untuk menjadi suatu instrumen untuk merekatkan kita pada suatu keutuhan bangsa dan menggapai cita-cita kita, yaitu merdeka untuk selama-lamanya. Kalau konsep ini atau pola pembangunan yang tidak adil, yang tidak peduli, yang abai terhadap sosial, abai terhadap planet, abai terhadap kesejahteraan bersama, maka ini menjadi ancaman nyata bagi kita, bagi keutuhan bangsa, dan fenomena ini telah tampak nyata di hadapan kita, bahwa beberapa bulan yang lalu kita saksikan bencana alam di Sumatera dan pengguluran hutan, ketidakseimbangan ekonomi, kemudian kemiskinan di berbagai tempat, dan ini menjadi PR bersama bagi pemangku kebijakan, bagi pelaku usaha untuk kembali berorientasi dan menekankan konsep pembangunan sustainability yang berorientasi pada keselarasan people, planet, dan prosperity. Terima kasih.